Selamat siang, Salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja. Perkenalkan, nama saya Darno Ronaldo Bunyak Tutul, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 1 2025 dari LPTK Universitas Kairon dengan nomor induk mahasiswa 10156250384. Hari ini saya praktek mengajar bahasa Indonesia di SD Impres 2 Yenbuba, Kampung Yenbuba, Distrik Meos Mansar, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Atas perhatian, saya ucapkan terima kasih dan selamat menyaksikan. Selamat siang anak-anak. Seluruh aktivitas kita di siang hari ini hendaknya kita mengawali dengan berdoa. Ya. Ya. Apa kabar semua? Baik. Pak Guru harus cek kehadiran dulu ya. Oke. Adalah Membrasar, Bambe Werinusa, Ciri Sawyai, Ciri. Mari kita menunjukkan rasa nasionalis kita dengan menyanyi Indonesia Raya. Ice breaking, tepuk semangat. Tepuk semangat. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Aha. 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 Semangat. Oke, semangat. Tujuan pembelajaran kita di siang hari ini adalah yang pertama, mengidentifikasi ciri-ciri pidato persuasif secara tepat. Yang kedua, menjelaskan struktur dan tujuan pidato persuasif. Ya. Yang ketiga, menyusun dan menyampaikan pidato persuasif yang sederhana. Sederhana saja, secara lisan dengan penuh percaya diri. Harus percaya diri. Kemudian, menunjukkan sikap percaya diri, tanggung jawab, dan menghargai pendapat orang lain. Oke. Sebelum kita masuk ke materi menjelaskan lebih dalam tentang pidato, Pak Guru mau tanya dulu. Apa yang kalian tahu tentang pidato? Menyampaikan pesan dengan baik. Menyampaikan pesan dengan baik. Ada lagi? Ya, ada lagi? Untuk menerima perhatian orang lain. Ada lagi, Herlin? Berdiri. Bentuk? Ya, bentuk berbicara secara langsung di depan umum. Ya, berikan apa dulu kita semua? Ya, oke. Itu pidato. Bentuk berbicara secara langsung di depan umum, di depan banyak. Yang kedua, pernahkah kalian mendengar orang berpidato? Pernah? Ya. Pernah dengar orang berpidato di mana? 17 Agustus, di laptop,
HP, di YouTube tuh. Nah, upacara bendera, apa lagi di TV lagi? Ya, di televisi itu orang, contoh orang berpidato. Sebelum 17 Agustus itu tanggal 16 Agustus ada presiden dia pidato namanya pidato kenegaraan. Ya, Pak Guru putar video pendek dulu tentang pidato. Kita semua berkumpul dalam keadaan sehat pada hari ini. Teman-teman yang saya banggakan, pertama-tama kita perlu sadari bahwa lingkungan adalah tempat membangun hidup bagi kita semua, umat manusia. Kita harus menjaga lingkungan kita baik-baik agar bukan menghasilkan keuntungan bagi kita, bukan kerugian bahkan bencana bagi kita. Salah satu cara agar lingkungan tidak memberikan bencana bagi kita adalah menjaga kebersihan lingkungan. Dalam menjaga kebersihan lingkungan, maka kita perlu mengetahui terlebih dahulu apa arti kebersihan lingkungan. Arti kebersihan lingkungan sesungguhnya adalah suatu keadaan di mana lingkungan tersebut adalah layak dari manusia, di mana ada kesehatan manusia secara fisik dapat terjaga. Maka kita harus menjaga kebersihan lingkungan agar tercipta kehidupan yang layak dan sejahtera. Teman-teman yang berbahagia, menjaga kebersihan lingkungan adalah cara terbaik dalam mencegah berbagai penyakit yang menimpa pada musim hujan seperti sekarang. Menjaga kebersihan lingkungan dapat dimulai dari membersihkan sekolah kita tercinta, SMP Bogor. Apabila sekolah kita bersih, maka orang lain pun tak segan untuk mencontoh kebiasaan baik kita dalam membersihkan sekolah ini. Dan kita sebagai penghuni sekolah juga dapat berperan dalam positifnya, yaitu kegiatan belajar mengajar menjadi nyaman karena lingkungan sekolah kita bersih. Menjaga kebersihan lingkungan sekolah dapat dilakukan dengan cara membuang sampah yang ada di lingkungan sekolah tidak ke tempat sampah, melaksanakan kegiatan piket kelas setiap hari secara teratur, dan PSM 30 menit setiap hari Jumat dalam rangka membersihkan lingkungan sekolah dari sarang yang buruk Aedes aegypti yang menimbulkan penyakit demam berdarah. Teman-teman sekalian, sebagai penutup, saya mengutip kata pepatah yang mengatakan bahwa kebersihan adalah sebagian dari iman. Maka apabila seseorang tidak peduli terhadap kebersihan, maka ia sesungguhnya bukan merupakan orang yang beriman. Marilah kedepannya kita sebagai umat manusia dapat lebih giat lagi dalam menjaga kebersihan lingkungan. Sekian yang dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Tuhan memberkati. Sebelum Pak Guru menjelaskan tentang materi, Pak Guru mau tanya dulu. Mengapa kita harus berpidato dengan baik? Agar pesan tersampaikan dengan baik. Ya, apalagi? Ada lagi? Untuk menarik perhatian orang lain. Ada lagi? Kemudian di dalam video yang tadi kalian nonton tentang pidato, itu dia berpidato tentang apa? Kebersihan lingkungan. Pidato persuasif adalah bentuk pidato yang bertujuan untuk apa? Membujuk, kemudian mengajak, kemudian merayu, mempengaruhi orang lain atau para pendengar supaya mengikuti apa yang kita sampaikan lewat pidato. Itu pengertian pidato persuasif. Nah, di dalam pidato persuasif juga ada secara umum atau secara garis besar itu ada 3 struktur atau susunan. Struktur atau susunan. Yang pertama pembukaan. Yang kedua isi saja. Yang ketiga penutup. Yang ketiga penutup. Nah, dari 3 itu di bagian pembukaan ada juga yang namanya salam
pembuka. Ya, salam pembuka itu salam sejahtera. Toh? Kemudian sapaan. Dan yang ketiga ucapan syukur. Nah, salam pembuka itu apa? Yang biasanya kalian dengar. Salam pembuka itu selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian salam sejahtera. Salam dengan salam sejahtera itu salam bagi umat agama Kristen, Protestan dengan Kristen Katolik. Kalau assalamualaikum itu untuk agama apa? Muslim. Nah, lanjut. Kemudian Om Swastiastu. Itu agama apa? Agama Hindu. Kemudian Namo Buddhaya. Itu agama apa? Agama Buddha. Kemudian salam kebajikan itu Konghucu. Konghucu itu agama yang paling bongso di Indonesia. Indonesia ini dia lahirkan 6 agama. Yang pertama Muslim, kemudian Kristen Protestan, Kristen Katolik, kemudian Hindu, Buddha dengan Konghucu. Kemudian sapaan. Sapaan itu yang terhormat, Bapak Presiden Republik Indonesia yang kami hormati, Wakil Presiden beserta seluruh menteri. Tetapi ingat, dalam pidato yang terhormat itu hanya satu orang, hanya satu orang. Itu kepada orang yang dia punya pangkat paling tinggi. Misalkan yang terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia, karena dia punya pangkat tertinggi di Republik ini, di Republik ini. Yang terhormat Bapak Gubernur Papua Barat Daya. Nah, karena dia punya, kalau di provinsi yang terhormat siapa? Bapak Gubernur. Kalau di kabupaten yang terhormat itu siapa? Bapak Bupati. Kalau distrik yang terhormat itu siapa? Kepala distrik. Kalau di kampung yang terhormat itu siapa? Kepala kampung. Kalau di lingkungan sekolah yang terhormat siapa? Kepala sekolah. Kalau dalam kelas yang terhormat itu siapa? Guru. Nah, itu sapaan. Kemudian ucapan syukur. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa, Maha Kuasa, karena Tuhan berikan kita kesempatan, kesehatan supaya kita bertemu begitu. Nah, isi itu dia menjelaskan tentang apa yang dia mau sampaikan. Misalkan dia sampaikan tentang jaga kesehatan, ya dia jelaskan tentang jaga kesehatan. Dia sampaikan tentang jaga laut, mari kita menjaga laut kita demi anak cucu kita. Karena kita punya laut ini masuk dalam tempat wisata bawah laut yang indah di dunia. Raja Ampat tuh? Ya. Seperti itu. Isi menjelaskan tentang apa yang ingin dia sampaikan. Kemudian penutup, ada harapan di situ. Saya berharap apa yang saya sampaikan Bapak Sonar dengar, Ibu Rika dengar, Ibu Adela dengar, dengan Bapak Ungke. Itu harapan. Kemudian bisa tutup juga dengan salam yang kayak di atas itu. Kemudian dia juga menyampaikan, saya mohon maaf bila ada kata-kata saya yang membuat Bapak Ibu tersinggung atau menyinggung perasaan Bapak Ibu atau kurang berkenan di hati Bapak Ibu. Saya mohon maaf supaya orang bisa terima, orang bisa saling memaafkan dengan baik. Kalaupun ada yang tersinggung, bisa mengerti? Bisa. Begitu tujuan pidato itu yaitu mengajak pendengar itu, para pendengar yang hadir itu untuk melakukan hal positif. Kalau misalkan saya ajak kalian untuk belajar, itu hal
positif kah tidak? Kalau Pak Guru ajak kalian untuk rajin sembahyang, itu hal positif kah tidak? Nah, kemudian kita menyampaikan pidato juga, ya tidak boleh menyinggung orang, menyinggung suku, menggunakan kata-kata yang sopan. Bapak Ibu yang saya hormati, hadirin yang saya hormati, rekan-rekan yang saya hormati, masyarakat sebangsa dan setanah air yang saya hormati. Nah, itu kata-kata sopan supaya yang pendengar juga dia puas. Nah, ciri-ciri pidato persuasif itu apa? Nah, kalian lihat saja, kalau misalkan dia menggunakan kata-kata yang mengajak kita, itu sudah pidato persuasif itu. Ayo, mari kita menjaga lingkungan. Ya, harus kita menjaga laut kita. Nah, contoh tema pidato persuasif yang biasanya umumnya digunakan dalam setiap kesempatan. Yang pertama apa? Menjaga lingkungan sekolah. Ayo. Nah, kemudian menghemat air dan listrik. Kemudian rajin belajar. Itu penting toh? Anak-anak sekolah toh? Rajin belajar. Kemudian tidak membuli teman. Kemudian menjaga kesehatan. Kemudian, nah, contoh kalimat persuasif. Ada 3 contoh yang Pak Guru sampaikan supaya kalian dengar. Marilah kita menjaga kebersihan mulai dari diri kita sendiri. Contoh kalimat persuasif dalam pidato. Ayo kita budayakan membuang sampah pada tempatnya. Kemudian, kita harus menghargai dan menyayangi orang lain, menyayangi teman, dan lain-lain. Itu contoh kalimat persuasif yang Pak Guru sampaikan ke kalian beserta dengan contoh-contoh praktiknya yang baik seperti apa. Kalian sudah ada gambaran tentang membuat teks pidato toh? Sudah. Sudah ada gambaran kan? Sudah. Ya. Kalau sudah ada gambaran, nah sebelum kita tes praktek membuat apa? Pidato, ya duduk per kelompok. Duduk per kelompok. Sudah, ya. Oke. Contoh pidato. Contoh pidato. Bagaimana? Ya. Oke. Kita berikan kesempatan yang pertama untuk Pak Guru lihat yang sudah siap, kelompok 2. Kelompok 2 untuk maju presentasi. Ya, silakan kelompok 2. Kita harus apresiasi kelompok 2 ya. Ya. Selamat siang Bapak Guru, selamat siang teman-teman. Perkenalkan nama saya. Selamat siang. Dan di sebelah kanan saya. Perkenalkan nama saya Selama Merino, di sebelah kanan saya. Perkenalkan nama saya Cat Soyoy. Kami akan menyampaikan hasil kerja kami. Ya, silakan. Ayo jaga laut kita. Selamat siang, shalom, salam, Shalom. sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Guru dan teman-teman, yang saya banggakan, puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa. Teman-teman serta Bapak Guru yang saya hormati, laut adalah sumber kehidupan bagi manusia dan makhluk lainnya. Sayangnya laut kita saat ini semakin tercemar oleh sampah plastik, limbah, dan penangkapan ikan yang berlebihan. Jika kita terus membiarkan hal ini terjadi, maka anak cucu kita mungkin tidak akan lagi melihat laut yang indah dan bersih. Laut yang rusak akan merugikan kehidupan nelayan, para wisatawan, bahkan ketersediaan ikan untuk kita konsumsi. Demikian pidato singkat yang saya sampaikan. Selamat siang atas perhatiannya. Saya sampaikan terima kasih. Shalom. Shalom. Ayo berikan aplaus. Demikian Ya. hasil kerja kelompok kami. Ada mau ditanggapi, kami persilakan. Sekian dan terima kasih. Ada yang mau ditanggapi? Ya. Ya. Berikan aplaus sekali lagi. Silakan dulu kelompok 2.
2. Kelompok 3. Silakan. Selamat siang Bapak Guru, selamat siang teman-teman. Selamat siang. Nama saya Bang Bernus, sebelah kanan saya. Perkenalkan, nama saya Lika Sawiya, sebelah kanan saya. Perkenalkan, nama saya Lisa Sawiya. Kami akan membaca hasil kerja kelompok kami. Kebersihan sekolah, selamat siang, shalom. Yang saya hormati Bapak Guru dan teman-teman yang saya cintai, puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan yang Maha Kuasa atas kesempatan dan waktu yang Tuhan berikan kepada kita, teman-teman serta Bapak Guru yang saya hormati. Hari ini saya ingin mengajak kita semua untuk menjaga kebersihan sekolah. Mengapa kebersihan itu penting? Karena kebersihan membuat suasana belajar menjadi nyaman dan sehat. Sekolah yang bersih bebas dari sampah dan bau tak sedap akan membuat kita semangat belajar. Lingkungan yang bersih juga bisa mencegahkan berbagai penyakit yang bisa menyebar melewat kotoran dan sampah. Demikian pidato yang saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan. Atas perhatian teman serta Bapak Guru, saya mohon maaf. Shalom, selamat siang untuk kita semua. Selamat siang ya. Demikian hasil kerja kelompok kami. Ada yang mau ditanggapi? Kami persilakan. Sekian. Ada yang mau tanggapi? Ya. Tidak ada? Ya, berikan aplaus kepada kelompok 3. Mulai. Saya Bapak Guru, semua teman-teman. Perkenalkan, nama saya Gaber Nusa, sebelah kanan saya. Nama saya Sunar Mayer, sebelah kanan saya. Perkenalkan, nama saya Rika Membrasar, di sebelah kanan saya. Perkenalkan, nama saya adalah Salam Merasa. Ya, kasturun tek sedikit, kasturun tek. Kami akan membaca hasil kerja kelompok kami. Ya, silakan. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang. Yang kami hormati Bapak Guru serta teman-teman sekalian, puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan yang Maha Kuasa karena kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Teman-teman serta Bapak Guru yang saya hormati, hari ini saya ingin mengajak teman-teman untuk membiasakan diri membaca. Setiap hari membaca adalah jendela ilmu. Dengan membaca kita bisa mengetahui berbagai pengetahuan baru, memperluas wawasan dan melatih otak kita untuk berpikir kritis. Sayangnya kebiasaan membaca mulai berkurang karena banyak dari kita yang lebih memilih bermain gadget. Ingat, orang sukses adalah orang yang gemar membaca
dan belajar. Mari kita biasakan membaca mulai hari ini. Mohon maaf jika ada kata yang salah. Selamat siang untuk kita semua. Demikian hasil kerja kelompok kami. Ada yang mau ditanggapi, kami persilakan. Sekian dan terima kasih. Ya, ada yang mau ditanggapi? Tidak. Ya, berikan aplaus dulu. Ya, silakan dulu. Silakan dulu. Iya. Nah, menyampaikan pidato itu, menyampaikan pidato itu harus dengan penuh percaya diri, ya. Tidak boleh takut, apalagi teks sampai pele muka, jangan. Santai saja. Pidato itu kita menyampaikan pesan yang disampaikan oleh para pendengar, para pendengar. Jadi tidak boleh gugup, bicara juga pelan, orang berpidato seperti itu. Tidak boleh takut, tidak ada yang salah. Kita belajar, kita mulai dari semua orang belajar pertama itu tidak sempurna, tetapi dia berusaha untuk bisa sempurna, toh artinya menampilkan yang terbaik. Pak Guru rasa materi kita di sini anak-anak paham, anak-anak paham. Belajar mulai dari sekarang. Ya. Kemudian Pak Guru mau tanya, apa yang kalian pelajari hari ini? Tentang pidato persuasif. Apa yang kalian rasakan setelah belajar pidato persuasif? Ada ilmu yang kalian dapat, toh? Ketika belajar tadi, ada yang membuat kalian, misalkan saya masih rasa gugup atau belum paham. Di bagian mana kalian belum paham? Yakin kalian semua sudah paham? Ya. Ada yang paham 80%, ada yang sudah 90%, ada yang baru 80%, 70% begitu. Tapi secara umum kalian bisa tahu, toh? Ya. Paling tidak kalian ada gambaran orang berpidato seperti apa. Nah, punya tujuan hidup. Ketika kalian sukses jadi pejabat, tetap ada kesempatan untuk kalian harus berpidato. Pak Guru yakin kalian hebat dan kalian punya dasar mulai dari sekarang. Suara dasar untuk menuju masa depan yang cerah. Awal. Ya, ini awal yang baik buat kalian. Seperti itu, toh? Nah, untuk mengetahui kemampuan kalian, Pak Guru mau kasih kalian tugas untuk pertemuan berikutnya. Untuk pertemuan berikutnya, Pak Guru mau kasih kalian tugas membuat pidato tentang menghemat air. Tema satu saja yang Pak Guru mau lihat itu kalian punya susunannya, intonasinya, itu jelas atau tidak. Bisa paham? Bisa paham. Kita akan bertemu minggu depan untuk kalian presentasi hasil diskusi kalian. Itu saja yang Pak Guru sampaikan untuk mengakhiri segala rangkaian pembelajaran kita di hari ini. Pak Guru minta Elika untuk bawa kita dalam doa. Datang kerajaanmu, jadilah kehendakmu, sebelum seperti di surga. Berikan kepada hari ini, karena kami secukupnya, dan belakang kesalahan kami, seperti kami jangan melanggar masalah kepada kami, jangan membawa kami cobaan, tetapi lepaskan peranjat, dan kalian mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan serta selama-lamanya. Amin. Beri salam. Datang seluruhnya siapa? Para Bapak Guru bersalah. Ya, selamat siang. Sampai ketemu di minggu depan.